Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda, pemirsa PKTV di rumah. Sebagian yang Anda yang berada di Samarinda, saya sapa. Apa kabar Anda? Semoga Anda berbahagia bersama keluarga Anda. Dan bagaimana kabar Anda yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, termasuk di Kota Bontang sendiri? Semoga Anda bisa berkumpul bersama keluarga Anda, berbahagia, menikmati acara-acara yang kami sajikan. Pemirsa PKTV, kali ini di PKTV Talk, kali ini kita mengundang narasumber. Langsung saja saya perkenalkan beliau, sebelah kiri saya ada Ibu Rina. Ya. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Beliau adalah Divisi Sosdikli. Parmas dan SDM di KPU Kota Bontang, ya. Betul ya? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di samping beliau ada Bapak Oji Osborn. Saya kepanjangannya kurang hafal, yang saya tahu itu, mohon maaf. Ya, Pak Oji ini dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi ya, KPU Kota Bontang. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, PKTV, pemirsa PKTV, kita mengundang beliau. Kemarin telah menyelesaikan agenda yang sangat sibuk dalam pesta demokrasi ini. Beliau di sela-sela kesibukannya dulu juga sering kita hadirkan untuk bercerita tentang aktivitas di saat mengawal demokrasi. Nah, pekerjaan beliau sungguh luar biasa dan kemarin sudah sangat mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kota Bontang karena berjalan aman, lancar, dan syukur alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada pemilu ulang, tidak ada keributan, dan akhirnya kita bisa menjalani demokrasi itu dengan baik. Nanti coba kita akan tanyakan oleh beliau. Dan selanjutnya saat ini beliau sedang disibukkan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini tentu tidak hanya di Bontang saja, ternyata di seluruh Indonesia hal ini juga memang dilakukan rutin oleh beliau-beliau. Nah, tentunya tidak segampang itu ya, bahwa pemutakhiran data ini, apa tujuannya dan bagaimana kerjanya, mungkin beliaulah nanti akan menjawab pertanyaan ini. Nah, pemirsa PKTV, langsung saja mungkin saya ingin ke Bu Rina dulu. Sebagai kemarin mungkin dalam divisinya beliau ini yang termasuk paling vital lah ya, termasuk sosialisasi, itu kan tergantung bagaimana pekerjaan Ibu yang akhirnya bisa berhasil seperti ini. Bagaimana Bu Rina melihat hasil kemarin peran masyarakat Kota Bontang dalam mensukseskan pemilu? Menurut Rina, bagaimana penilaiannya? Silakan Bu Rina. Kalau saya lihat kami ngelihat dari divisi Parmas, saya ya. ngelihat partisipasi masyarakat itu cukup naik signifikan. Yang dulunya tahun 2020 pada saat pilkada itu 70% dan sekarang dia naik menjadi 72%. Itu artinya kenaikan angka Parmas yang begitu naik dan tidak jauh dari target nasional dari 77%. Target nasional 77. Iya. Kita bisa mencapai 72 itu sudah luar biasa ya, bisa mendekati ya. Iya, ya. Artinya ada peningkatan dari periode yang dulu. Kira-kira menurut Bu Rina apa yang menjadi penyebab lah sehingga kita ini bisa meningkatkan kinerja itu? Kalau yang saya lihat pada tahun 2020 kita melaksanakan pilkada itu 70% itu kan pada zaman Covid ya. Oh iya. Mungkin masih ada rasa ketakutan apa segala macam. Dan juga kami juga bukan terlepas dari kenaikan itu, banyak yang berperan penting. Mulai dari KPU, Bawaslu, semua penyelenggara pemilih dan apalagi kita tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan terutama lagi peserta pilkada. Itu semua berjalan saling berkolaborasi. Jadi itu
meningkatnya antusias masyarakat. Kita hampir tiap hari kami turun untuk sosialisasi pendidikan pemilih, mulai dari di wilayah pesisir, pendidikan pemula, disabilitas, kami semua turun. Kami semua bekerja sama. Yang saya lihat mungkin ada antusias masyarakat ngelihat tokoh-tokoh peserta pilkada ini kan yang dulunya itu tahun 2020 cuma 2 peserta, sekarang ada 4 peserta. Jadi mereka ada beberapa opsi. Nah, itu mungkin yang menjadi kepercayaan. Mereka juga punya trust pada penyelenggara pemilu. Kita melaksanakan jujur, yang adil, yang baik, dan juga kita gencarnya juga kita itu apalagi ini zaman era digital. Semua serba informasi. Kita ngelihat sendiri tren positifnya waktu Pilpres kemarin, luar biasa. Yang nggak jauh-jauh tuh TikTok lah, itu yang menyasar paling banyak. Indonesia kan adalah pengguna media sosial itu lebih banyak banget. Jadi kita harus sosialisasi pendidikan pemilih harus mengikuti konteks zaman. Kita harus jadi selain kita bertatap muka, kami juga melakukan sosialisasi lewat ngebuat konten pendidikan pemilih seperti itu. Jadi kan melihat masyarakat banyak yang menggunakan sosmed kan, di situ juga mungkin antusiasnya itu cukup luar biasa sekali seperti itu. Baik. Kelihatannya apa yang dilakukan atau divisi yang ada di Bu Rina itu sudah bisa memanfaatkan sosialisasi yang dilakukan ya, jadi memanfaatkan media sosial dan perkembangan teknologi khususnya digital. Berarti apakah dirasa sosialisasi yang dilakukan KPU itu memang sudah maksimal sehingga hasilnya bisa naik 2 digit lah, 2% gitu ya tadi ya? Yang kami lakukan, pastikan pekerjaan itu kan pasti ada plus dan minusnya. Ya kita harus positif aja. Yang kita lakukan ini sudah kita lakukan semaksimalkan mungkin. Yang namanya pilkada kan kita setiap hari turun sosialisasi, semua dibantu oleh teman-teman PPK, PPS, semuanya. Bukan KPU saja bekerja sekeras, semua kita semua. KPU tidak bisa kerja sendiri tanpa kolaborasi dari pemerintah, dari teman-teman Bawaslu, dari pihak kepolisi, sinergi dengan pihak keamanan untuk menjaga kondusivitas pilkada seperti itu. Oke, baik pemirsa PKTV, kita juga ucapkan terima kasih ya kepada KPU. Ternyata dari pekerjaan kemarin atau yang sudah kita alami tentang pemilu, itu naiklah pemilihnya ya, dari dulu yang sekian sekarang itu yang menjadi salah satu parameter bahwa pemilu ini berhasil. Belum lagi parameter yang lain terkait keamanan tadi sama yang konflik-konflik yang lain. Nah sekarang sesuai dengan tema kita kan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah mungkin setelah Bu Rina nanti ada Pak Ozi, nanti bisa dibantu oleh Bu Rina untuk menjawab. Pak Ozi dulu mungkin. Pak Ozi, apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih ini? Mungkin bagi sebagian masyarakat atau pemirsa PKTV masih bingung nih, apakah sama dengan apa dulu namanya, pantarlih atau apa yang pemutakhiran dia. Silakan Pak Ozi. Ya, silakan. Oke, dari awalnya, jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang kami singkat jadi PDPB. Itu sudah dimulai semenjak tahun 2021 sebetulnya. Setelah pemilu pilkada 2020, kemudian itu udah mulai ya. Tahun 2021 sudah dimulai namanya PDPB ini. Jadi konsep awal tujuannya adalah untuk memelihara dan memperbarui data pemilih agar di pemilu berikutnya yang pada hari ini adalah pemilu ke depan 2029 itu bisa mengakomodir seluruh masyarakat dan juga mampu menghasilkan data pemilih yang lebih akurat, komprehensif, sehingga tidak ada lagi pemilih yang tidak terakomodir. Kenapa? Karena pada hari ini kita sama-sama tahu bahwa mobilitas masyarakat ini kan cukup tinggi. Antara pindah masuk, apalagi khususnya di Kota Bontang yang memang sebagai kota industri, itu perpindahan penduduknya cukup luar biasa, cukup cepat, sehingga sangat diperlukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Tujuannya untuk pemeliharaan data dan memperbarui data agar menjadi
menghasilkan data yang lebih akurat. Oke, baik Pak. Jadi ini dilakukan mulai tahun 2021. mulai pemilu yang lalu ya, dan terus dilakukan rutin sampai sekarang. Berapa periode untuk melakukan pemutakhiran ini Pak? Jadi khusus untuk PDBB sendiri, syaratnya pelaksanaan PDBB ini adalah tidak pada masa tahapan pemilu, pemilihan umum, entah itu pemilu ataupun pilkada. Jadi dia ada rentang waktu antara selama rentang waktu sampai menuju pemilu itu kita tetap melakukan pemilu atau pilkada ya berarti ya. Jadi selama tidak ada tahapan pemilu dan pilkada kita tetap melaksanakan itu ya. Dan periodiknya dalam proses ini itu per 3 bulan penetapan daftar pemilihnya yang untuk PDBB ini. Jadi per 3 bulan untuk kabupaten kota, per 6 bulan untuk provinsi dan KPU RI. Oke. Jadi dari KPU kota atau kabupaten itu per 3 bulan untuk laporannya ke provinsi gitu ya. Di provinsi per 6 bulan baru ke pusat. Gitu ya. Saya kira di per 3 bulan sekali karena dasarnya adalah tadi ya karena ada banyak faktor termasuk perpindahan penduduk tadi ya. Apa aja sih kira-kira faktor yang menjadi alasan kenapa harus ada pemutakhiran itu? Alasan pertama, faktor pertama yang kemudian menghasilkan harus melaksanakan PDBB ini adalah mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat. Ya. Mobilitas masyarakat pindah masuk, seperti yang saya bilang tadi terkait bahwa khususnya Kota Bontang, yang mana kota industri banyak yang pindah masuk dan pindah keluar. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait pendataan untuk pemilih yang telah meninggal. Karena itu juga cukup penting karena itu adalah salah satu syarat untuk sebagai pemilih atau bukan. Pemilih atau bukan. Ya. Yang pertama, yang kedua itu juga untuk masyarakat yang masuk TNI dan Polri. Oh iya. Jadi karena hak pilihnya bisa hilang. Ya, karena masih sementara undang-undang sementara mengatakan TNI dan Polri belum bisa memilih yang aktif ya. Iya. Khususnya yang aktif. Dan juga pensiunannya. Oh, pensiun ya? Pensiunannya. Setelah nggak punya hak, jadi punya hak. Jadi akhirnya dia bisa mendapatkan kembali hak pilihnya di pemilu selanjutnya. Itu adalah satu faktor yang jadi bahwa ini kita tidak boleh menghilangkan sesuai amanat undang-undang, kita tidak boleh menghilangkan hak pilih orang lain. Jadi salah satu semangat dari PDBB ini sendiri berdasarkan seperti itu. Sehingga TNI Polri, bahkan juga kami juga sedang proses hari ini melaksanakan berkoordinasi dengan KUA. Karena salah satu syarat sebagai pemilih adalah pernah atau sudah menikah meskipun di bawah umur 17 tahun. Meskipun di bawah umur 17 tahun, asalkan sudah menikah atau pernah menikah, sudah bisa masuk pemilih sebagai pemilih di pemilu maupun pilkada. Jadi itu kembali semangatnya adalah kita tidak boleh menghilangkan haknya orang sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan hak pilihnya dengan tepat dan juga menghasilkan data yang lebih akurat sehingga di pemilu berikutnya kita semua masyarakat Bontang puas dalam melaksanakan hak pilihnya, tidak ada lagi yang bisa kemudian tidak mendapatkan pilihnya. Nah, dengan faktor-faktor yang tadi disebutkan itu saya kira semuanya penting ya. Pemirsa PKTV juga mungkin tadi mendengarkan penjelasan beliau yang meninggal, yang masuk TNI Polri, karena kalau sudah masuk berarti tidak punya hak pilih karena sudah menjadi petugas atau petugas aktif ya, atau malah sebaliknya yang sudah pensiun. Berarti yang sudah pensiun dari biasanya nggak punya hak pilih, saat itu akan punya hak pilih kan gitu ya. Nah, untuk dasar dalam memiliki data-data tersebut itu dari mana dasar yang dipakai? Biasanya kan ada kerjasama dengan BPS atau seperti apa gitu Mas? Silakan. Jadi untuk data yang kami pakai, data utama yang kami pakai adalah data berdasar Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang kemudian diturunkan ke KPU RI menjadi DP4. Daftar potensial pemilihan. Potensial pemilihan. Nah, itu yang kemudian diturunkan oleh KPU RI ke provinsi hingga sampai ke KPU Kabupaten Kota. Nah, di Kabupaten Kota, situlah kita bertugas untuk menyandingkan data tersebut dengan data pemilu sebelumnya. Sehingga disinkronkan, sehingga kita bisa tahu pemilih mana saja yang hari ini
hadir di Kota Bontang yang secara de jure, artinya secara administratif berKTP, dan hidup di Kota Bontang, khususnya di kabupaten kota masing-masing lebih tepatnya. Jadi itu data pertama, data utama kami pakai. Data yang kedua adalah berdasarkan hasil koordinasi kita dengan instansi terkait, seperti di Sukcapil, kemudian KUA dari di Sukcapil, KUA gitu ya. Kemudian juga TNI dan Polri. TNI Polri ya, mesti laporannya juga harus disinkronkan ya. Dan juga kepada dinas yang mengurusi terkait pemakaman. Pemakaman ya? Ya, terkait pemakaman. Karena kita akan mendata warga yang telah meninggal, sehingga tidak ada lagi laporan bahwa sudah meninggal tapi keluarga saya kok masih bisa milih padahal sudah meninggal. Nah, jadi semuanya upaya dilakukan ya untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Oke, saya kira ini tidak lepas juga dari divisi informasi ya. Saya kira masyarakat pun harus tahu kira-kira apa upaya dari divisi Ibu Rina memberikan pemahaman ini ke masyarakat. Saya kira kan masyarakat juga perlu tahu nih, siapa tahu kayak tadi ya meninggal dia harus lapor aja. Itu gimana seperti itu? Kalau kami sih dari divisi Sosdikli Parmas SDM pastinya tugas kami ya sebagai untuk mempublikasikan tahapan apa yang sedang berlangsung di KPU. Seperti contoh kan data pemilih berkelanjutan. Jadi kita akan sampaikan ke masyarakat, ini loh tahap yang sedang berjalan. Silakan masyarakat segera memperbarui datanya seperti itu. Kami turun. Terus juga kami akan lakukan untuk karena ini memang era digital kan, ya pasti kan menggunakan campaign-nya itu pasti media sosial kita seperti Instagram, Facebook dan yang lain-lain seperti itu. Oke, ya ini pasti masyarakat selama mungkin yang menggunakan media sosial atau sering berselancar, saya kira informasi-informasi ini sering dibaca ya. Dan ini bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin masyarakat, khususnya masyarakat ya secara menyeluruh yang tidak biasa menerima informasi, dan ini bisa disampaikan agar bisa menambah informasi yang saat ini mungkin harus mereka dapatkan. Nah, selanjutnya Pak Ozi, jadi kalau sudah kita umumkan oleh seperti Bu Rina tadi disampaikan ke masyarakat, apa yang pertama dia lakukan oleh bidang Bapak untuk melaksanakan pemutakhiran data berkelanjutan ini? Apa saja yang dilakukan? Ya. Jadi yang pertama tadi kami lakukan adalah menyandingkan data DP4 yang kami terima dari KPU RI itu dengan data DPT terakhir. Yang mana data DPT terakhir yang di pilkada ini. Anggap pilkada kemarin ya? Ya, yang pilkada kemarin. Jadi kami sandingkan, jadi kemudian kami akan bagi DP4 tadi itu hasil dari sandingan, kemudian dibagi ke per kecamatan, kelurahan. Per kecamatan ya? Ya, per kecamatan, kelurahan, sehingga kita bisa memonitoring daerah mana yang kemudian banyak pindah masuknya dan keluarnya, sehingga itu juga bantuan untuk tim sosialisasi agar mengetahui kira-kira kebutuhannya apa di sana. Kebutuhannya misalnya itu di Utara karena banyak mungkin yang masuk karena udah buka perusahaan baru, sehingga sosialisasinya lebih tepat sasaran. Jadi itu yang pertama kami lakukan adalah penyandingan data dari DP4 itu, dan kemudian juga menghimpun data yang kami terima dari instansi terkait, masuk dari Capil dan Pemakaman dan TNI Polri tadi kami himpun. Jadi sehingga kemudian kami sandingkan kembali dengan DP4 juga. Iya. Itu kemudian agar kita mencari keakuratan dari data tersebut. Dan termasuk dari DP4. Dari DP4 yang kami terima dari KPU RI. Itu semua kami sandingkan. Dan juga yang terakhir yang paling utama adalah laporan masyarakat itu sendiri. Jadi kami juga terima laporan masyarakat secara mandiri, tanggapan masyarakat terkait bahwa apakah saya sudah bisa pindah, mungkin beliau baru pindah KTP ke Kota Bontang, sehingga takutnya nanti ketika 2029 kok saya masih milih di kota asal kan gitu. Bisa secara mandiri lapor ke KPU, khususnya hari ini adalah KPU Kota Bontang, untuk bisa melaksanakan perubahan untuk data pemilihnya. Nah, jadi, pemirsa, ini penting sekali. Perubahan data itu tidak pada saat mau pemilu atau mau pilkada saja. Sekarang pun untuk mempermudah kerja-kerja KPU, maka kita diwajibkan untuk melaporkan apabila mengalami hal yang tadi disebutkan.
ada keluarga yang meninggal, itu harus dilaporkan, meskipun laporannya ke kecamatan atau di Dukcapil, saya kira udah secara otomatis nanti nyampe. Terus ada keluarga yang masuk ke TNI atau malah keluar dari TNI Polri gitu, maka harus ada pemberitahuan. Dan hal seperti itu memang harus menjadi salah satu pergerakan pertumbuhan pendudukan yang mesti harus diamati karena pengaruhnya kepada pemilih, jumlah pemilih nantinya. Nah, sekarang kita coba bedah satu-satu. Bagaimana dengan anak yang berumur 17 tadi atau sudah nikah atau mungkin itu kan masih sekolah. Bagaimana KPU melakukan hal itu kepada sekolah-sekolah? Apakah juga dilakukan oleh KPU? Pasti. Itu masuk dalam rencana kerja kami bahwa sosialisasi kepada pemilih pemula, khususnya pemilih pemula maupun yang sudah menikah, itu juga akan kami lakukan masif. Karena apa? Kita akan menghitung hari ini kan 5 tahun kemudian, khususnya anak-anak SMA hari ini, itu 5 tahun kemudian hampir pasti bisa memilih. Bisa memilih. Jadi kami tetap maksimalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Hari ini kami juga sedang berkoordinasi dengan dinas terkait. Khususnya kalau SMA kita koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi untuk SMP yang mungkin kelas 3 atau kelas 2 yang kemungkinan pada tahun 2009 akan 17 tahun. Itu juga koordinasi dengan menjadi target juga ya, kan 5 tahun ke depan berarti kan. Kalau sekarang SMP kelas 2 kelas 3 bisa jadi udah kelas udah jadi pemilih. Setiap tahun mereka berkembang. Oh iya. Kadang-kadang ini diremehkan, kadang lupa masih kecil kok gitu. Tapi kalau dihitung memang benar pemirsa bahwa 5 tahun ke depan bagi anak kelas 2 atau kelas 3 dia udah punya hak pilih. Apalagi yang sekarang SMA itu kan bisa melampaui, sehingga mulai sekarang pun beliau-beliau ini juga mengarah kepada sosial kepada anak-anak sekolah. Demikian pula dengan mungkin pondok pesantren atau lembaga tertentu juga begitu ya. Betul. Ini juga kami juga sosialisasikan tidak cuma fokus di sekolah, hanya sekolah, tapi juga kepada panti asuhan panti sosial yang ada. Yang memang tarafnya sudah di kelas SMA lah ya. Yang bisa kemungkinan nanti di 2029. Iya, itu sudah mulai punya hak pilih. Iya. Jadi itu kami juga masifkan. Kami memang lebih terfokus saat ini pada pasca pilkada hari ini, kita fokus kepada pemilih pemula. Jadi edukasinya tetap berjalan. Itu juga berpengaruh juga karena dengan parmas kita, sehingga bisa meningkatkan parmas kita dan juga mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pemilu hari ini. Oke. Nah, dari sekian pekerjaan itu sebenarnya mitranya itu siapa saja ya dalam melaksanakan tugas-tugas KPU yang khusus pemutakhiran data ini? Termasuk juga ini sebenarnya peran utamanya kemana sih? Mestinya apakah KPU atau memang pemerintah dan dinas terkait lah? Seperti apa ini ceritanya? Jadi untuk instansi terkait, jelas kita pasti khususnya untuk PDPB hari ini, pasti kita akan berkoordinasi dengan Disdukcapil karena Disdukcapil ya. Dinas terkait sebutlah yang punya hak untuk mendata masyarakat, mulai dari yang bisa punya KTP dan pindah masuk dan segala macam, adanya pusatnya dari Disdukcapil. Pasti kami akan koordinasi dengan Disdukcapil. Dan juga tadi seperti TNI dan Polri, instansi. Jadi di lembaga instansinya instansi TNI dan Polri, kemudian dinas pemakaman yang berkaitan dengan pemakaman, KUA, dan juga yang sama paling penting adalah lapas. Terkait warga binaan. Nah, terkait warga binaan ini juga karena secara aturan ketika pemilu, khususnya terakhir di pilkada, lapas ini adalah salah satu lokasi khusus. Sehingga dispesialkan karena kondisinya yang memang terkhususkan. Nah, lokasi khusus ini tidak hanya dengan lapas sebetulnya. Bisa jadi panti sosial yang mana yang ada panti ureda untuk yang orang-orang berkunjung ke situ dan keluar masuk ya. Termasuk tahanan titipan dari kepolisian atau di mana itu bisa. Nah, lapas ini kalau khususnya di Kota Bontang, TPS lokasi khusus kita hanya di Lapas kelas 2A Kota Bontang. Iya. Hari ini pun juga kami akan mintakan data terkait warga binaan
yang baik yang berpotensi pada tahun 2029 bisa memilih di lapas. Oh iya. Kira-kira kalau merekanya setahun itu mungkin masih bisa kita toleransi lah ya, nggak perlu data. Tapi kalau mereka masih sekian tahun lagi dan akan berpotensi pemilih di sini itu akan masuk data ya. Dan juga warga binaan yang mungkin di pilkada kemarin itu masih memilihnya di TPS lapas, itu bisa melapor ke kita untuk merubah posisi TPS-nya ke TPS tempat dia berasal. Dan ini semua terjadi di seluruh kabupaten kota. Jadi untuk masyarakat yang hari ini akan mau keluar pun dan istilahnya mau pindah KTP dari KTP Bontang juga bisa melapor ke KPU asalnya, KPU tujuannya untuk perubahan. Termasuk juga warga binaan yang hari ini ada di Kota Bontang. Jadi kami syarat untuknya kami harus penuhin. Termasuk salah satunya selain tadi juga TNI Polri yang pensiun, salah satunya juga yang sudah menjadi mantan warga binaan Lapas Kelas 2 Bontang. Itu bisa memilih di TPS di tempat yang asalnya. Oke. Pas ini pertanyaan saya selanjutnya itu terkait perpindahan sekarang. Kalau saya warga sekarang contoh di Kota Bontang, padahal saya ini aslinya dari Balikpapan contohnya. Bagaimana ini, apakah juga harus lapor terkait pemutakhiran ini? Ya, jadi apabila kita sudah punya KTP Bontang sebetulnya, itu secara otomatis sudah masuk di DP 4 yang kami terima dari KPU RI. Ya, kemungkinan itu sudah bisa pasti masuk. Pasti masuk. Jadi kita menyandingkannya itu via DP 4 tadi. Cuman kalau apabila memang serasa ragu, mungkin masyarakat juga ragu bahwa benarkah namaku sudah masuk bisa silakan lapor ke KPU, silakan lapor apabila masih ragu dalam hal ini, benar nggak ya aku kan jadi bisa langsung lapor ke KPU bahwa untuk memastikan dan juga kami pun juga bisa memastikan keakuratan datanya bahwa benar. Misalnya Bapak Teguh ternyata sudah pindah dari Balikpapan dan ber-KTP-nya sudah KTP Bontang. Begitupun juga sebaliknya, misalnya warga Bontang yang pindah ke Samarinda atau Balikpapan atau mungkin di provinsi lain pun begitu. Bisa silakan lapor ke KPU KPU tujuannya untuk bisa perubahan data pemilih. Sebenarnya tidak rumit ya. Kelihatannya ini rumit, tapi sebenarnya tidak, karena penjelasan beliau tadi sangat mudah kita lakukan dan tergantung sekarang apakah Anda benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ya, kalau menjadi Indonesia yang baik, hal-hal seperti yang tadi disampaikan selayaknya dilakukan ya, lapor, terus kita harus ngecek akan kepastian bahwa kita itu masuk pemilih enggak sih, ya gitu-gitu. Nah sekarang karena pentingnya ini, saya mungkin ke Mbak Adna dulu, nanti dibantu Mas Oji. Sebenarnya kenapa sih pemutakhiran data ini menjadi penting? Kenapa bagi pemilu atau bagi KPU hal ini penting dilakukan, dan bagi masyarakat kira-kira apa yang manfaat yang akan dialami oleh mereka? Silakan mungkin Bu Dina dulu. Itu sangat penting. Karena maksudnya ini adalah menunjukkan partisipasi masyarakat seperti itu. Jadi kan setiap tahun itu kan masyarakat itu bertumbuh, makanya adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti itu. Bagi mungkin partisipasi tadi kan, kira-kira kenapa penting? Silakan Pak. Penting, ini jadi hal yang sangat penting sebetulnya kami. Karena apa? Ini adalah amanat undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh menghilangkan hak pilih orang, apalagi hak pilih orang Dan juga ini adalah hak haknya sebagai warga negara Indonesia yang harus diakomodir oleh negara, yang mana yang diwakili oleh KPU. Sehingga semangat itu yang membuat PDPB ini menjadi hal yang penting untuk yang kami lakukan pada hari ini. Sehingga menghasilkan data yang akurat, komprehensif, sehingga tidak ada lagi kemudian pelanggaran dalam hal tersebut, khususnya dari kami, bahwa mungkin ada yang tidak terakomodir dan selamanya. Jadi ini ruang yang terbuka untuk para masyarakat untuk bisa mendapatkan hak pilihnya apabila masih terkendala, khususnya yang baru pindah masuk, dan juga memberikan haknya pada
orang yang tepat. Jadi tidak ada lagi isu di luar sana anak yang di bawah umur kok bisa milih dan segala macamnya. Orang yang sudah meninggal kok masih dapat undangan di pemilu kan gitu. Sehingga meminimalisir hal tersebut terjadi. Iya, benar sekali. Terima kasih atas penjelasan berdua ini. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tema yang kita angkat ini sudah dijelaskan oleh beliau-beliau tadi, bagaimana pentingnya data ini dan kenapa harus didata. Nah, tadi sudah disampaikan, karena beliau menghargai siapapun warga Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jadi tidak memandang, pokoknya punya KTP Indonesia, dan Anda lepas dari umur 17 dan atau tadi hal-hal yang disampaikan itu sudah punya hak pilih. Nah, selama punya hak pilih, maka beliau-beliau sangat menghargai Anda, makanya dilakukan oleh pemutakhiran. Jadi jangan diremehkan. Jadi, atau ada istilah, oh saya ini nggak diraukan atau enggak. Ini semua diperhatikan karena untuk menjaga suara Anda agar konstitusi ini semakin sehat. Saya kira kita akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di PKTV Talk. Baik pemirsa, kita masih di PKTV Talk. Kita mengangkat tema tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita menghadirkan dua narasumber. Yang pertama dari Bapak Ozzy Osborne, Divisi Perencanaan dan Informasi ya, KPU Kota Bontang. Terus Ibu Rina dari Divisi Sosdikli atau dan Parmas dan SDM. Nah, jadi ada 3. Ini banyak sekali ini divisinya ini. Ya, kita lanjutkan. Tadi beliau sudah menjawab tentang apa itu sebenarnya pemutakhiran ini dan bagaimana yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan tadi sudah disampaikan semua. Sekarang kita mencoba melanjutkan pertanyaan-pertanyaan mungkin terkait ini dalam proses pekerjaannya. Itu kan selain tadi disebutkan ada melibatkan dinas kependudukan gitu ya, terus ada Polri, TNI dan mungkin dari dinas-dinas terkait. Bagaimana dengan sampai ke lapangan itu kan kalau dulu itu melibatkan ada PPK, ada PPS kan gitu ya. Kalau sekarang Pantarle sampai ya membentuk khusus ya panitia data pemilih. Nah, ini kan penting. Nah, kalau sekarang karena mereka nggak ada, bagaimana sistem kerjanya, Pak? Silakan. Jadi selain kami dapatkan data dari DP4 tadi, untuk verifikasi faktual, kami ada yang namanya Coktas, Cocokan dan Penelitian Terbatas, yang mana itu akan dihandle oleh kami dari KPU Kabupaten Kota, manpowernya dari kami, yang akan ke lapangan ketika ada permasalahan sebetulnya. Jadi ketika ada permasalahan administrasi atau biasanya permasalahan itu bersifat administrasi. Ya, kebanyakan memang yang kami temuin memang administratif, seperti contohnya mungkin akte meninggal yang belum ada. Kadang-kadang biasanya anggota keluarganya karena sibuk bekerja sehingga belum selesai sampai ke capil gitu. Nah, itu yang kadang kami lakukan. Jadi ketika laporan masyarakat misalnya atau di hasil DP4 itu kita temukan kegandaan dengan provinsi lain ataupun kabupaten lain, itu kami laksanakan namanya Coktas. Jadi pencocokan penelitian terbatas, sehingga kita dapat, jadi hasilnya juga verifikasinya kami lakukan faktual, datanya yang benar mana, termasuk kami juga ngecek data penduduk ini, itu via siaknya di Dukcapil. Jadi kami juga diberikan akses untuk cek NIK-nya, agar mengetahui di mana posisi terakhir NIK-nya itu berada. Jadi kebanyakan itu sangat terbantu sekali kami dengan itu. Jadi lebih mempermudahkan kita, karena khususnya pada tahapan PDBB ini kita tidak ada ad hoc-nya, khusus seperti PPK, PPS sampai Pantarle, sehingga kami sangat terbantu dengan adanya dari Dukcapil itu terkait pelacakan siak. Jadi kita bisa tahu kondisi terakhir warga ini administratifnya di kota mana. Dan cukup aktif ya, KPU harus melakukan itu. Terbantu sekali nih masyarakat nih dengan keaktifan itu, berarti kita terbantu juga, mereka terbantu, kita pun juga mestinya harus membantu, misalnya begitu ya. Oke, Mas Ozzy, kalau tadi dikatakan ada beberapa aplikasi untuk ngecek, kira-kira masyarakat sekarang nih, ada nggak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek data mereka saat ini?
kami harapkan juga masyarakat bisa datang ke kami melaporkan, khususnya yang baru pindah. Oh, yang mereka dengan sadar mungkin baru pindah, wah saya sepertinya baru pindah ini, apakah benar saya sudah masuk? Silakan langsung datang. Kalau yang sudah lama, sudah tinggal di Bontang sudah puluhan tahun, mungkin sudah pasti datanya masuk di Kota Bontang. Termasuk juga mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal tadi, yang baru meninggal dalam waktu setelah pilkada. Jadi data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, berarti ini untuk apa? Untuk pemilu atau untuk pilkada atau untuk apa sebenarnya? Ya. Jadi yang kita tahu, untuk masyarakat tahu bahwa di lingkungan kita di KPU, data pemilih ini adalah rohnya dari pemilu. Oke. Jadi semua nyawanya rohnya di sini. Nyawanya di data pemilih, karena semua pelaksanaan tahapan maupun apapun, termasuk pekerjaan kita sendiri sebagai KPU tidak akan ada bisa kalau tidak ada namanya data pemilih. Untuk apa bikin pemilu kalau ada yang milih kan gitu. Rasanya seperti itu. Nah, penting sekali. Jadi sangat pengaruh banyak. Selain untuk pilkada ataupun pemilu di berikutnya, juga untuk pemetaan awal TPS kita. Salah satunya itu. Jadi kita dasar lah itu. Jadi kita bisa mengetahui, ketika kita bisa menentukan TPS, maka kita juga bisa menyusun rencana anggaran, karena salah satu hal yang paling banyak menyerap anggaran adalah memang di TPS. Memang mainnya ada di TPS, karena di situ melibatkan fasilitas seperti tenda dan segala macamnya, kemudian manpowernya juga, karena kan setiap satu TPS 7 orang. Kalau kebanyakan kita nanti sia-sia uangnya, dalam arti ini sia-sia uangnya. Nah, jadi itu juga sangat penting. Jadi selain pemetaan TPS, rencana kerja kita seperti saya bilang tadi terkait sosialisasi, sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya kita hasil evaluasi kita melihat bahwa pemilih baru kita, pemilih pemula kita ini kayaknya tidak segini nih. Kita kan bisa mengidentifikasi nih. Terlihat bahwa perkembangannya berapa kok gini. Nah, kita bisa maksimalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah lebih masif lagi, kemudian juga data yang meninggal itu tadi seperti itu, dan yang lainnya, sehingga data pemilih ini sangat berpengaruh besar kepada di kegiatan KPU. Karena kami sampai menyebutkan bahwa disinilah nyawanya pemilu ini. Jadi dari partisipasinya harus diperkuat, Terus kalau data itu nanti, kayak tadi disampaikan Mas Oji, kalau di daerah itu terdata sekian, maka sudah diantisipasi TPS-nya bagaimana, bagaimana cara kampanyenya nanti, atau dan lain-lain, itu menjadi dasar sampai ke tingkat pemilihnya, datanya. Nah, ini penting sekali, maka ini tidak bisa dianggap remeh, bahwa data itu adalah memang udah harus dimiliki oleh KPU. Nah, entah nanti untuk pilkada, untuk pemilu urusan lain, tapi di sini memang harus dimiliki. Nah, ini menjadi menarik pemirsa, mungkin dianggapnya pemilu itu hanya butuh data pemilih yang sembarangan, ternyata tidak. Ternyata udah dari awal banyak hal yang memang diperhatikan untuk meramu lah pemilih, atau sampai sedemikian rupa sehingga menjadi data yang sangat valid, yang tidak diragukan lagi. Nah, sekarang Pak Oji, pertanyaan lanjutan dari daerah lah istilahnya, apa yang menyebabkan bahwa sesuatu hal itu menjadi faktor penting? Contoh di Bontang sendiri deh, kalau kematian kan tidak ada bencana atau apa gitu ya. Terkait dengan kota industri mungkin, apakah hal itu menjadi sesuatu hal penting sehingga menjadi perhatian yang khusus oleh KPU? Silakan. Jadi sangat pentingnya data pemilih ini. Jadi kami juga, kenapa kemudian penting? Salah satu syarat dari sebagai pemilih dalam proses penentuan TPS, salah satu syaratnya adalah tidak memisahkan anggota keluarga dalam satu kakak. Dalam satu kakak. Nah, jadi itu salah satu yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, sehingga dalam proses penentuan TPS ini tidak ada lagi warga yang anaknya di mana, bapaknya milih di mana. Nah, itu karena itu adalah salah satu syarat. Yang penting satu kakak tadi. Satu kakak tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah, dan juga asas aksesibilitas. Jadi memudahkan mereka, masyarakat itu memilih. Jadi
misalnya dia tinggalnya di RT 20 Bontang Baru, ternyata TPS-nya adanya di Tanjung Laut misalnya. Jadi itu kan menyusahkan. Jadi kami saat itu yang membuat PDPB ini juga salah satu yang penting untuk dilaksanakan. Sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti tersebut. Mereka tidak dipisahkan antar keluarganya, karena itu syarat paling utama dalam proses penentuan TPS. Berapa jumlah pemilih dalam satu TPS tersebut. Kalau faktor yang paling mungkin menyebabkan bahwa ada perpindahan penduduk atau yang bisa merubah itu apa kira-kira ya? Faktor memang pada dasarnya kita memang sebagai kota industri, yang memang dalam hal ini butuh tenaga kerja yang banyak. Iya, kadang sehingga datang dan datang keluar. Pergi, ya itu kemudian juga beberapa hal seperti mungkin pensiunan ya. perusahaan khususnya kayak itu bisa satu rombongan tuh. Ya, pensiunan perusahaan. Pindah itu perusahaan tuh kan ada banyak perusahaan pindah itu kan udah angkanya udah sangat sini ya. Apalagi karena mereka ini pensiunan kan sudah lama tinggal di Bontang sehingga masih KTP Bontang. Jadi kemudian pengen balik ke daerah asalnya, kampung halamannya, kemudian sudah merubah tapi masih terpilih kok saya masih milih di Bontang. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi gitu. Jadi utamanya di situ. Ya, Mas Uji, tentunya dalam menjalankan tugas ini adalah hambatan atau semuanya lancar saja atau gimana? Hambatan lebih bukan saya bilang sih bukan hambatan. Tapi memang kenikmatan bekerjanya dinikmati aja. Di KPU adalah khususnya data pemilih adalah memang seperti ini, yaitu mobilitas masyarakat. Masyarakat kita ini kan sangat dinamis pergerakannya. Bahkan mungkin per hari ini sudah ada 1-2 orang mungkin yang sudah pindah KTP dan segala macamnya. Bahkan mungkin sudah meninggal atau jadi mungkin faktor-faktor yang mungkin dalam tanda kutip bisa jadi tantangan lah untuk kita. Jadi tantangan. Cuman ya kami bilangin bahwa itu ya kenikmatannya kita bekerja di KPU adalah salah satunya itu. Membuat kita semakin paham betapa pentingnya administrasi. Nah, situ. Dan juga yang kembali permasalahan juga kadang terjadi di masyarakat adalah permasalahan administrasi. Misalnya khusus lebih banyak memang kepada untuk yang meninggal. Kadang mereka meremehkan ya karena dianggap. Ya, lebih tepatnya karena mungkin saya sudah sudah selesai ketika di kelurahan selesai. Nah, kadang itu tidak terdata sampai ke Capil karena belum keluar kan akte kematiannya. Jadi kadang itu. Nah, ini yang kemudian juga sangat membantu kepada masyarakat sebetulnya. Jadi kita bisa mengingatkan ke masyarakat bahwa pentingnya akte kematian. Contoh yang khusus contoh kasus ini adalah akte kematian. Bahwa pentingnya kematian karena banyak hal yang bisa diselesaikan ketika akte kematiannya muncul Capil. Jadi di pemilu kemarin, di pilkada kemarin ada beberapa orang yang melaporkan keluarga yang meninggal, ternyata administrasinya masih masih ada di kelurahan atau segala macam. Mereka merasa bahkan kami bantu sampai ke Capil. Jadi kami lapor koordinasi khususnya dengan dinas di Capil untuk kami melaporkan bahwa sekian ada warga di sini yang minta tolong dibantu. Bahkan sampai kemarin di pilkada kemarin itu Capil buka sampai jam 12 siang untuk memastikan itu. Jadi ini kan sangat membantu ke masyarakat juga untuk proses administrasi. Jadi ini enaknya sinerginya pemerintahan itu pada hari ini adalah seperti itu. Jadi memudahkan masyarakat. Harus ada sinergi ya untuk memastikan. Jadi memang permasalahannya biasanya memang di administrasi. Khususnya di yang meninggal biasanya seperti itu. Tapi ya sementara ini ya nyaman, aman. Terkait dari peran masyarakat deh. Sekarang apa yang mereka harus lakukan untuk memperlancar proses pemutakhiran ini? Apakah ada hal-hal khusus gitu yang mau disampaikan KPU agar mereka kira-kira ya ada himbauan kah atau seperti apa? Ya, mungkin ya harapannya dari tayangan PKTP hari ini kita bisa mengedukasi masyarakat untuk ya seperti tadi saya bilang bahwa ketika mungkin saya baru pindah meskipun 2-3 hari atau mungkin 2 bulan yang lalu baru pindah, memastikan apakah saya sudah bisa memilih di Kota Bontang nanti di tahun 2029 sehingga mereka secara mandiri bisa melaporkan atau bisa memperbarui datanya dan juga kembali mengingatkan kepada masyarakat terkait pentingnya administrasi tersebut sehingga tidak lagi permasalahan di kemudian hari
karena masalah administrasi kan bukan hanya untuk pemilu sebetulnya, tapi untuk kehidupan lainnya, untuk permasalahan lainnya, BPJS dan segala macamnya, gitu. Semuanya sangat pengaruh kan gitu. Mengaruhi. Jadi peran aktif saya harap juga masyarakat juga bisa peran aktif untuk bisa ngecek administrasinya maupun juga dan yang lain sebagainya, aktif lapor kami. Kami KPU sangat terbuka laporan pada masyarakat. Kami pasti buka di kantor kami di Jalan Awanglong nomor 68 Puntang Baru, pasti kami terima apapun yang sebelum nanti closing statement Bu Rina, yang divisi ini sibuk ya, kira-kira secara global KPU setelah acara demokrasi selesai kan berarti masih tetap berlanjut ya, kira-kira apa yang menjadi aktivitas dari teman-teman semuanya, mungkin bisa disampaikan masyarakat. Silakan. Yang saya mau nyampaikan, demokrasi ini tidak berhenti pada saat pilkada, pada saat kampanye dan penyoblosan saja di TPS. Kita selalu akan berlanjut terkait pendidikan pemilih berkelanjutan. Kalau dia pemuktahiran data kelanjutan, kalau kami dari Sosdikli adalah tetap melakukan edukasi pendidikan politik, karena yang setahu masyarakat ini kan ini pilkada udah selesai, gimana pekerjaan Parmas. Kami tetap melakukan ke depannya, kami akan melakukan turun ke sekolah, ke kampus, kami melakukan edukasi pendidikan politik bahwa masyarakat harus tahu, walaupun itu pilkada selesai, mereka punya tanggung jawab, hak untuk mengawal para pemimpin mereka. Mereka bisa ke depannya, mereka bisa mengevaluasi, mengawal untuk program-program apa yang sudah terrealisasi. Nah, itu gunanya kami bahwa demokrasi ini tidak berhenti pada hari ini saja, akan terus berlanjut dan berlanjut. Dan juga pendidikan pemula itu kan mereka selalu berkembang setiap tahun. Makanya ya orang bilang udah KPU leha-leha aja, enggak, kami terus bekerja, terus melakukan edukasi ke masyarakat, melakukan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan politik itu sangat paling fundamental, seperti itu. Mungkin bagi lembaga-lembaga lain diabaikan atau mungkin 5 tahun, tapi di KPU adalah menjadi salah satu tugas beliau. Siapa lagi kalau bukan KPU kan gitu ya. Maka keberadaan KPU dalam rangka pendidikan politik ini sangat penting ya. Apalagi bagi pemilih-pemilih pemula, itu luar biasa penjelasan beliau. Nah, mungkin bisa disimpulkan Mas Oji dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, nanti diakhiri Bu Rina untuk closing statement-nya terkait dialog kita pada kali ini. Silakan Mas Oji dulu. Ya, untuk masyarakat Kota Bontang, saya harap ketika melihat tayangan ini kita bisa sama-sama mandiri untuk tertib pada administrasi, sehingga kita juga dalam proses kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik. Dan itu kami mohon bantuannya dalam proses ini. Dan juga untuk para pemilih yang baru pada masyarakat sekolah, itu harapannya bisa nanti ketika ada sosialisasi dari KPU itu bisa hadir, sehingga teman-teman yang masih bersekolah hari ini, khususnya yang masih bersekolah, itu bisa mengetahui apa itu demokrasi sebenarnya. Mungkin itu dari saya. Ya, sedikit pertanyaan. Kalau selain pemilu, itu ada pilkada, itu ada kenaikan berapa yang kemarin, Mas Oji? Dari pemilu 2024 ya. 2004. Ya, jadi ada kenaikan sekitar 3.000, yaitu dari pemilu 2024 itu 131.595. Di pilkada 2024 naik menjadi 134.567. Jadi ada kenaikan. Ada kenaikan. Jadi di pilkada ini naik sekitar 2.000-an lebih. Jadi untuk proses. Jadi bahkan itu, ini kan pemilu dan pilkada jaraknya pendek, tapi pertambahannya pun bahkan sampai 2.000-an lebih, hampir 3.000. Dan faktornya karena apa saja itu? Yang pertama karena ada pemilih baru, pemula ya. Pemilih baru, yang kemudian juga pendatang yang datang dari luar, yang ingin bekerja di Kota Bontang, seperti itu. Luar biasa. Lebih banyaknya memang hanya selisih sekian bulan saja sekian bulan. Udah luar biasa. Dari Februari itu sampai November kan. Terima kasih Pak Oji. Bu Rina, closing statement, silakan Bu Rina.
Kalau saya mau sampaikan, pekerjaan kita tuh belum selesai. Bahwa demokrasi tidak berhenti pada saat pilkada atau pemilu saja. Kami akan terus tetap bekerja keras untuk menyampaikan pendidikan pemilih mulai dari pemula, disabilitas, dan perempuan. Kami akan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lina, Mas Oji sudah berdiskusi bersama kami. Semoga apa yang kita bahas ini bisa didengarkan masyarakat dan menjadi salah satu tambahan informasi lah ya. Mereka menambah ilmu dan informasi ini bisa memang membantu dalam pelaksanaan pilkada ke depan atau pemilu nantinya. Terima kasih atas kehadirannya di BKTV. Semoga lain waktu tidak kapok-kapok bisa kita undang ke sini. Ya. Demikian pemirsa BKTV, bincang-bincang kita bersama Pak Ozi dan Ibu Lina dari KPU Kota Bontang tentang tema kita pada saat ini yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Semoga harapan beliau tadi dan Anda pun yang menjadi sasaran sebagai yang dicek ya sebagai data pemilih, Anda juga ikut berpartisipasi untuk bisa berperan aktif. Kalau ada yang meninggal dilaporkan, kalau ada yang pergi dilaporkan juga, kalau Anda pensiun dilaporkan, kalau Anda masuk polisi atau masuk Polri, masuk tentara juga dilaporkan, karena itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pemilih. Saya Teguh Suarjono, pamit undur diri, mewakili teman-teman BKTV. Kita akan ketemu pada BKTV Talk di lain waktu dengan tema dan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKTV Gereja Indonesia.